kita akan membahas hadis arba'in, hadis ke-19. Tadi saya bilang hadisnya panjang, tapi kita akan ambil satu kalimat dulu, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mereka berkata, aku berada di belakang Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, ya gulam, ini a'lamuka kalimat ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha yahfazka. Ibu kalau menghafal ini sudah mengerti hadis, ya. Apa itu artinya ihfazillah? Jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, nggak asing kan Bu? Sudah pernah dengar kan ya hadisnya ya? Coba sekarang Ibu bayangkan yang dimaksud. Ibu boleh di depan sini Bu. Masih kosong ini. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pernah gak kita itu berpikir begini, Allah ini Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang memiliki seluruh langit dan bumi, seluruh alam semesta, segala macam. Kalau kita baca tadi Asmaul Husna, seluruh sifat baik Allah yang punya. Bahkan Allah ada Al-Qahar, Maksa, Al-Qadar, Maha Menentukan, Al-Aziz, Perkasa. Jadi semua sifat kokoh dan kuat itu miliknya Allah. Biasanya orang butuh dijaga. Itu kalau ada masalah ya Bu, nanti aku tolong dijaga ya. Misalnya tuh tadi saya bilang Mbak Nina, itu toilet pria ya, tulisannya pria ya. Boleh nggak itu masuk di situ? Boleh aja Bu, itu ditutup yang di situ. Tolong ya Mbak Nina dijaga, khawatirnya nanti ada bapak-bapak yang masuk. Jadi orang yang minta dijaga itu kan sebetulnya butuh pertolongan. Ya nggak sih Bu? Dijaga ya rumahnya. Dari mana? Nanti kalau ada binatang yang nggak dikendaki, nanti kalau ada orang yang nggak baik, dijaga ya adiknya ya. Mama pergi dulu, jangan disakiti. Artinya orang yang dijaga itu orang yang memang benar-benar dia butuh penjagaan gitu kan, butuh dijaga. Tapi ini loh Allah, kok hadisnya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah sudah gak butuh apa-apa, Allah gak butuh pertolongan kita, Allah gak butuh bantuan kita. Atau di ayat lain tuh di surat Muhammad itu juga ada, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah yang surku, niscaya Allah akan menolong kalian. Lupa saya ayatnya. Intan suruhwah yang mensurku, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Coba kita bisa bayangkan, loh Allah kok ditolong? Allah lah sudah punya segala-galanya. Sama kayak hadis ini, kenapa kita harus jaga Allah? Allah kan sudah punya segala-galanya. Malaikatnya tidak terhitung, tentaranya ada di langit dan bumi. Seluruh yang Allah ciptakan ini tunduk patuh pada Allah, kecuali jin dan manusia. Yang suka bangkang itu kan jin dan manusia. Tapi hamba-hamba Allah yang lain selain jin dan manusia itu taat, patuh kepada Allah. Ibu boleh ambil snack dulu Bu, gak apa-apa, ambil sendiri yang barusan tahu. Sehingga Ibu, maka makna menjaga, dan ini hadisnya banyak ya. Misalnya lagi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di depanmu. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Artinya ini banyak hadisnya, tidak cuma satu hadis. Maka maksudnya apa ya Bu? Menjaga Allah itu kan bukan berarti kita harus jadi tameng, bukan berarti kita harus jadi apa itu namanya ya Bu ya, kalau perisai gitu Bu. Tapi yang dimaksud jagalah Allah adalah jaga hukum-hukum Allah, jaga hak Allah, jaga perintahnya, jaga larangannya. Jangan sampai melanggar apa yang Allah sudah beri batas. Dan
Kalau kita sudah melakukan yang ini, berarti kita termasuk menjaga hukum-hukum Allah. Jadi ada juga di surat Qaf ayat 32, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Ibu udah pernah punya cucu diberi nama Hafid? Ada? Gak ada. Temannya anak-anak yang namanya Hafid? Tapi ibu pernah dengar kan ya Hafid? Hafid artinya apa, Bu? Penghafal Quran gitu ya. Hafid Quran itu hafid Quran loh, Bu. Nah, sebetulnya hafid itu artinya penjaga. Jadi kalau dia hafal 30 juz itu berarti dia menjaga Quran. Jadi kalau hafid itu artinya penjaga. Di surat Qaf ayat 32 disebut, "Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi menjaga." Disebut hafid kalau bisa menjaga. Maka yang dimaksud apa? Jaga perintah Allah. Yang dimaksud apa? Jaga larangan Allah, jangan sampai ditabrak. Dan yang paling awal untuk dijaga itu perintah Allah yang terkait dengan sholat. Karena sholat nanti yang dihisab pertama kali. Yang lain nggak penting, Bu. Penting. Kemarin kita bahas jujur kan ya, Bu. Orang kalau nggak punya kejujuran di mata manusia saja dia jatuh nilainya. Ya kan, Bu, kalau orang mencela-mencela, kata-katanya nggak bisa dipegang, janjinya seringkali diingkari. Lah kalau kita mau berbisnis dengan orang yang seperti itu tuh kira-kira nyaman tidak, Bu? Ya kan, udah berkali-kali dibohongi. Nah kalau kita berani begitu sama Allah, lah bagaimana? Sama manusia saja kita nggak mau, apalagi ini Allah. Maka yang pertama kali adalah sholat. Man hafadha alaihi, barang siapa hafid, dipakai lagi kata-kata itu, menjaga sholatnya, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya, petunjuk, keselamatan, dan syafaat di hari kiamat. Apalagi yang harus dijaga? Misalnya contoh-contohnya ya, Bu, tadi sholat, contohnya yang menjaga Allah itu maksudnya bukan menjaga Allahnya, tapi menjaga apa yang Allah perintahkan. Tadi sholat, jaga wudu, berarti toharoh, orang Islam itu bersih, Allah suka yang bersih. Jaga apa lagi? Ada di Al-Quran Al-Ma'idah, jaga sumpah-sumpah kalian. Kembali materi yang bulan kemarin diulang lagi, jujur, jaga jujur, jaga jujur. Kalau sudah berani bersumpah, tepati. Sudah ngomong demi Allah, bukan aku yang mencuri. Harus benar lahir dan batin. Demi Allah, Mbak, bukan aku yang bercerita tentang rahasiamu. Itu sumpah semua udah pakai demi Allah. Demi Allah, Mbak, nanti aku hutang akan aku bayar. Demi Allah, Bude, kula niku nggih mboten nate lho menyakiti Bude. Lah kok saya sekarang dilempar gitu ya misalnya. Jadi itu semua yang mesti dijaga. Termasuk menjaga kepala dan perut. Yang dimaksud kepala itu ya seluruh yang ada di sini, Bu. Matanya dijaga dari maksiat, telinganya dijaga dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik, hidungnya dijaga dari mencium yang tidak halal, mulutnya dijaga. Mulut ini 2 lubang ya, yang jarang sekali orang selamat. 2 lubang, 1 lubang. 2 lubang yang jarang sekali orang selamat adalah apa yang ada di antara 2 rahang dan apa yang ada di antara tulang selangkah. Kita, Bu, mulut dan kemaluan. Barang siapa mampu menjaga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin untuknya surga. Karena mulut kita itu makanya ada ya bab yang disebut apa tulisan. Apa itu artinya? Menjaga lisan. Sebab apa? Lisan itu bahaya. Lidahnya kan nggak bertulang ya, Bu. Niatnya ngomong ternyata ghibah. Niatnya cerita ternyata fitnah. Niatnya itu cuman say hello aja, ternyata kemana-mana itu sampai iri, sampai hasad, sampai dengki itu muncul dari mulut. Gitu, Bu. Orang ngerasani Mbak wong ini bener kok koyok ngene. Ya yang bener itu namanya ghibah. Ya kalau nggak bener namanya fitnah. Jadi malu itu juga termasuk penjagaan terhadap syariat.
Bila kalian tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Kita bisa terjaga bila rasa malunya itu kuat. Malu bermaksiat, malu nanti kalau ketahuan, malu kalau begini, malu kalau begitu. Termasuk tadi saya bilang pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, ini semua adalah sesuatu yang wajib dijaga. Termasuk apa Ibu? Menjaga perut supaya apa? Tidak memasukkan barang haram. Nggih. Ya kan, perut itu kan sebetulnya kalau kata ahli medis ya, segala penyakit itu sumbernya dari perut. Gak boleh makan, gak tahan enak jangan, sudah dulu zaman muda udah pernah loh Bu merasakan ini. Alah sekali-kali yuk, sekali-kali makan jeruan lah gak apa-apa. Sekali gitu kan juga gak haram tau, boleh tau dimakan tau. Iya, tapi kan efek tanggung kemudian ya Bu ya. Yang kita aja makanan yang kira-kira membahayakan perut kita nggak mau makan kok. Ini gajah lemaknya tinggi nanti nggak kolesterolnya naik. Ini kacang-kacangan nanti nggak asam uratnya. Ini gula nanti nggak naik gulanya. Nah, sekarang sudah punya pantangan sendiri-sendiri. Biasanya Ibu kalau punya pantangan itu patuh nggak Bu? Patuh ya? Karena ngerasakan sendiri tuh kosongnya ya. Pengen banget makan lombok itu, kalau saya sudah lupa rasanya lombok karena nggak boleh makan lombok. Lombok asem gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu efeknya kalau ini rasa seenaknya tuh sebentar doang Ibu ya. Tapi efeknya tuh bisa berhari-hari. Ini yang di dunia masih bisa diobati dokter. Nah kalau nanti urusannya akhirat Bu, sesuatu yang haram masuk tuh cuma sedikit bangetnya, rasanya tuh ya udah gitu aja gak. Nah rasa enak tuh kan gak enak banget gitu kan gak ya. Tapi nanti efeknya loh gak bisa ke surga itu yuk piye. Dan haram itu gak hanya zatnya, jelas kalau babi haram, jelas arak itu haram, jelas anjing itu haram, jelas ular itu haram, jelas darah itu haram, jelas narkoba itu haram, misalnya ya Bu ya. Tapi yang kalau itu haram bukan dadanya. Nah terus apa Bu? Ayam ini tuh halal, tapi dari ngambil ayamnya tetangga misalnya. Ya insya Allah Ibu nggak begitu sih ya. Ini halal, dagingnya itu halal, barangnya barang halal, kepala kambing, untuk apa Bu? Lah tadi ada yang bangun rumah fondasinya minta di apa namanya Bu? Bukan kepala kambing sih ya, kalau kepala kebo ya. Kepala kambing ada Bu? Ya nggak tahu. Oh itu fondasinya wes di pendem kok, saya ini dagingnya dibagi-bagi kok. Ibu jebok 3 kilo mau eman-eman lah kan banget ya haram juga Bu. Saya udah beli pun bismillah aku kerungu. Iya, sebelumnya baca bismillah, tapi itu tidak ditujukan untuk Allah. Jadi menjaga Allah, infalillah salah satunya adalah jaga perutmu. Itu cara kita menjaga Allah. Bukan zat Allah yang kita jaga, tapi hukumnya, larangannya, perintahnya dijaga. Termasuk Ibu kemaluan. Oke? Karena kadang-kadang tuh orang tuh merasa dirinya tuh apa ya? Menunjukkan kekuasaannya tuh dengan berapa perempuan yang takut gitu. Dulu kenapa sih Bu yang selingkuh tuh kebanyakan loh laki-laki? Ya tapi ya laki-laki selingkuhnya sama siapa? Ya perempuan. Kan nggak mungkin laki-laki selingkuh kalau nggak ada perempuannya. Itu doa ya berarti kan ya Bu. Laki-laki selingkuh karena ada perempuan yang mau diajak selingkuh. Maka jangan memandang bahwa zina itu dosa yang bisa Allah ampuni begitu saja. Di zaman Nabi orang zina jadi racun. Ya, jadi jaga kemaluan, ayatnya banyak. Surat An-Nur 30, surat An-Nur 31, surat Al-Ahzab ayat 35.
Kadang-kadang sapopo lah bu, seperti dinikahkan. Jadi seakan-akan orang berzina itu di masyarakat jadi biasa saja karena banyak. Dulu zaman kalau bu nggak usah hadiri ya bu nikahnya lah kokoy. Wah itu ambil duluan bu. Awak dewe teko aku ndak darani awak dewe itu mendukung perbuatan itu. Wah, dulu begitu. Sekarang karena saking banyaknya awak dewe ini arep teko yo ditutani to, oh iki ra gelem teko nek diundang. Masya Allah Ibu, jadi menjaga kemaluan itu syariat yang pertama kali diturunkan saat Nabi Adam turun ke bumi. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi itu perintah Allah yang pertama kali adalah jaga kemaluan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Niscaya Allah menjagamu." Oke, jadi sekarang sudah nggak bingung lagi ya Bu, ifadillah jagalah Allah. Yang dimaksud jagalah Allah itu apa? Kita sudah perso, bukan Allahnya dijaga, dikasih benteng, dikasih pagar, Allah nggak butuh itu. Tapi yang Allah kehendaki dari diri kita adalah jaga hukum Allah, jaga ketaatan kepada Allah, jaga jauhi larangan Allah, jaga perintah-perintah Allah. Perintahnya tadi contoh-contohnya sedikit. Masih banyak ya, penjagaan terhadap hukum itu masih banyak. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit saja biar Ibu nggak banyak banget. Gitu Ibu, oke. Apa? Kalau kita sudah menjaga Allah, ifadillah yahfadka, Allah akan menjagamu. Sekarang, apa bentuk penjagaan Allah terhadap diri kita? Yang pertama, Allah akan menjaga kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia penting loh Bu, karena kita hidup di dunia. Kalau dunia kita nggak maslahat, yuk kayak apa? Jadi orang yang taat kepada Allah, menjaga hukum Allah, Allah akan menjaga dia. Dalam bentuk apa penjagaan Allah? Yang pertama dalam bentuk penjagaan Allah terhadap kemaslahatan dunia. Apa toh Bu maksudnya? Allah bisa menjaga badan kita, menjaga anak kita, keluarga kita, harta kita, rumah kita, baju kita, suami kita, orang tua kita, itu semua dijaga Allah kalau kita mau menjaga hukum-hukum Allah. Oke, salah satu contoh penjagaan terhadap kemaslahatan, kita masih baca poin pertama karena nanti poin kedua beda lagi bentuk penjagaan Allah. Apa itu Ibu? Di surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang mereka. Mereka, para malaikat menjaga mereka atas perintah Allah. Ini menarik sekali ayat ini. Kalau kita belajar ayat ini Bu, hidup kita itu jadinya tenang, hidup kita jadinya tentram, hidup kita nggak jadi pesimis lagi, nggak jadi ketakutan lagi. Karena problem manusia modern itu salah satunya adalah kegelisahan, keresahan, kesendirian. Sendiri tuh enak atau enggak Bu? Ibu ada nggak yang di rumah sendiri, putranya jauh, Bunda Sri, tapi kan Bunda Sri santrinya banyak ya. Yang sendiri benar-benar sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa gitu, ada? Konten Ibu? Oh ya, putra berapa Bu? Di mana saja? Jauh-jauh. Oh, terus Ibu nggak ada yang menemani sama sekali? Nggak ada yang menemani Ibu? Anak kos nggak ada, tetangga nggak ada, ponakan nggak ikut Ibu nggak ada. Jadi kesendirian itu kadang-kadang ya Bu ya mengganggu, pengen ngobrol sama siapa, anaknya di telepon deh, gini-gini. Aduh maaf ya Bu, aku lagi banyak kerjaan ya, nanti tak telepon lagi Bu. Gitu kira-kira Ibu gimana? Ya wes, mau jenenge. Gak mau ngerepoti anak ya, kalau kita mau orang tua begitu. Ya makanya kan banyak sekali ya kasus-kasus yang kita nggak kehendaki ya, dokter cantik-cantik gitu ya, pinter-pinter, ternyata ditemukan tidak bernyawa. Meskipun itu bukan, ya ada kontroversi lah ya Bu.
Ternyata ibu, nggih, ada malaikat yang selalu mengikuti kita bila kita menjaga hukum Allah. Mengikutinya itu bergiliran. Jadi terus aku nggak kesel ya, malaikatnya kesel merasa ya enggak. Ternyata semua ada di situ. Malaikat menjaga mereka li'amrillah, karena perintah Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia atas perintah Allah. Ali bin Abi Thalib terhadap ayat Arab 2 ayat 11 tadi, beliau berkata, sesungguhnya di setiap orang terdapat dua malaikat yang menjaganya dari apa saja yang tidak ditakdirkan. Sesungguhnya ajal adalah benteng yang kokoh. Tapi kalau tadi ya Bu, sudah saatnya ajal ya malaikat akan pergi. Lo jadinya aku dijaga malaikat, ya Allah, lo ya Allah. Lah kok ono malaikat maut kok jipuk nyawaku kok ya diizinkan. Lah karena itu sudah takdirnya Allah. Kalau sudah takdir Allah, malaikat tadi akan pergi, nggak menjaga kita. Mujahid berkata, setiap hamba ini lebih mudah dibanding, pasti bersama malaikat yang menjaganya ketika ia tidur dan terjaga dari jin, dari manusia, bahkan dari singa. Jika ada sesuatu yang datang kepada hamba tersebut, malaikat berkata, enyahlah engkau, kecuali sesuatu yang memang diizinkan Allah. Itu sebabnya kalau orang mau tidur kan ya Bu, disunahkan berdoa. Orang kalau mau tidur disunahkan berzikir, baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah ikhlas, ditiupkan, apa namanya Bu? Usahakan ke seluruh tubuh. Biar apa? Dijaga malaikat Bu. Sehingga kalau nanti jinnya datang mau gangguin, malaikat yang ngusir. Ini ada nih perkataan para ulama. Mujahid dia seorang tabi'in. Sehingga ibu, tidur kita benar-benar berkualitas karena nggak bangun-bangun sebab mimpi buruk, nggak bangun-bangun sebab apa Bu? Kok ini enggak, karena dijaga oleh malaikat. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ketika beliau berada di pagi atau sore hari. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astir awrati wa amin rawati. Wahfadni min baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzika an aqala min tahti. Jadi Rasulullah itu selalu minta dijaga oleh Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Aku meminta kepadamu maaf dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, amankan ketakutanku, jaga aku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku. Aku berlindung diri dengan keagunganmu dari dibenamkan di bawah. Masya Allah. Lengkap ya doanya Nabi SAW ya Bu. Minta dijaga dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas. Minta keselamatan dunia dan akhirat, minta keselamatan agamanya, hartanya, semua diminta. Masya Allah. Maka Ibu kembali ke penjagaan Allah tadi. Ini salah satu rumus Ibu. Barang siapa menjaga Allah di saat remaja dan kuat, Allah menjaganya di saat tua dan lemah, serta memberinya kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, kekuatan dan akalnya. Syaratnya apa Ibu? Di saat muda dia terjaga dari kemaksiatan. Bu Asri wis telat, tapi saya awake dhewe saiki wis sepuh-sepuh misalnya. Ya jaga hari ini Bu, supaya 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, bahkan sebulan lagi, Allah tetap menjaga kita.
Masya Allah. Salah seorang ulama, siapa ini namanya? Imam Syekhul Islam dan Mufi Abu At-Thayyib, ya Allah, dia berusia lebih dari 100 tahun. Ibu wonten ingkang pun satu sakti kok. Ingkang paling sepuh pinten nggih? Paling sepuh pinten? Usia berapa? 71. Alah, kayak masih 50. Masih 50-an lah wajahnya. Ada yang 80 pundi nggih? Cipto, pundi Bu Cipto? 82. Masya Allah, alhamdulillah Allah paringi sehat. Wonten malih ingkang langkung saking 8 kalih. Wonten malih? Pinten Bu? Pinten malih? 83. Pundi ingkang 83? Ibu. Nggih, Masya Allah. Dapat door prize. Dapat door prize nanti yang paling sepuh. Yang paling muda mana yang paling muda? 20 ada 20? Pengurus nggak dapat ya, meskipun 17. 30 wonten 30. 30 mungkin ngacung coba 30. Oh ya, mana Mbak? Mbak siapa namanya Mbak? Mbak siapa? Aris? Mbak Ais? Ya, berapa Mbak Ais usianya Mbak Ais? Berapa? Pinten? 27, Masya Allah. Ada yang lebih muda dari 27? Kepala 4 nih. 27 paling muda. 27 udah dapat jodoh. Ya. Oke Ibu, Mbak Ais, mumpung jenengan masih muda, jaga Allah supaya besok di saat tua Allah akan menjaga. Ini salah satu contohnya. Tadi saya bilang ya, ada seorang ulama usianya 100 tahun lebih. Tapi Allah memberi kenikmatan Ibu. Nuwun sewu, simbah nika pinten nggih? Yuswane nggih. Sebelah Ibu. Sebelah Ibu. Kerudung hitam. Belakang. Sebelahnya Mbak Retno katanya. ...76. Oh, saya sepuan Bu Cipto. Oke, buat apa-apa nggih Mbak? Sehat selalu nggih Mbak. Oke, ulama yang tadi usianya 100 tahun itu Ibu masih nggak pikun, akalnya masih jalan sehat, nggih. Pada suatu hari ia meloncat dengan loncatan yang kuat. Orang-orang pada kaget takut. Wih, aja loncat duduk, gitu kan ya? Kalau coba Ibu bayangkan Ibu lagi rawat Simba tiba-tiba loncat, badai petik napa nggih Bu? Jamu, Petik jamu, cobi, jadi kan tegon apa mboten? Apa teh mboten usah, pakai dicepuke putune, mboten kan nggih? Lah ini tadi ulama tadi meloncat dengan loncatan yang kuat, orang pada berteriak-teriak. Apa kata dia? Organ tubuh ini saya jaga dari maksiat ketika remaja, maka Allah menjaganya untukku saat aku tua. Loh, Bu, ngoten nggih Bu? Barang siapa sabudanya taat kepada Allah, nggih, boten ngapusinan, gitu Bu. Boten jujur iku napa Bu? Bahasane kebohongan, gitu Bu. Wong tumbas bakwan sekawan lek ngendikane kalih. Gitu. Zaman SMP. SD. Piro Mbak bakwane loro, Mbak? Loro piye iki? Bener kene papat lah mboke. Nah, misalnya gitu loh, Bu. Kalau dari muda terjaga, Allah menjaganya di saat tua. Bisa jadi Allah menjaganya tidak hanya dia, Bu, tapi anak keturunannya. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 82. Pun maaf, ini Al-Kahfi
Jumat ya, boleh dibaca yang belum sampai nanti menjelang maghrib, boleh dibaca Al-Kahfinya. Boten telat bu mesti no Jumat, ya boten apa-apa, boten wonten telat ya Al-Kahfi bu selama belum maghrib. Diwaos malih ingkang dereng maos, dereng Bu Asri dereng lancar nggih, ndongaake muratan nggih boleh. Kita buke kalih nyemak Al-Qur'annya. Di surat Al-Kahfi itu ada kan ya Bu, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu dalam perjalanan ya di salah satu sesi itu lapar mereka, terus pengen minum, haus, tapi penduduk sekampung itu nggak ada yang mau ngasih. Coba kalau kita kayak gitu tuh jengkel apa? Bondok napa mboten Bu? Ya ono penduduk kok ora sing dermawan sama sekali, yo pengen omame kok yo di kan gitu ya Bu ya. Apa yang terjadi Ibu? Ya wes lek ana sing ngeki ya wek dhewe mlaku. Ternyata Ibu di tengah-tengah perjalanan mereka ya di ujung kampung itu ada rumah yang roboh. Jenengan lo bayangin. Ketika jenengan minta makan nggak ada yang ngasih, minta minum nggak ada yang ngasih. Lah kok ana tembok rubuh kok ya dibener deh. Ini logis apa enggak Bu kayak gitu tuh? Nggak logis kan ya? Wah, ngomongnya pelit banget, tapi kok ngewangi apa ya? Kan Musa protes lagi. Padahal Nabi Musa sudah dijanji nggak boleh protes, nggak boleh nanya. Nabi Musa nanya, lah kowe iki ngopo wong apa kowe pelit kok ya awake dhewe kon dandani tembok. Meneng, kita kandhani tak meneng kok kowe iki. Ngomong wae. Akhirnya kan terus berpisah ya itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Setelah berpisah baru dijelaskan hikmahnya. Ternyata di tembok itu Bu ada harta peninggalan orang tua yang solid untuk anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil jadi belum tahu. Padahal penduduknya pelit-pelit. Kalau rumah itu rubuh, hartanya bisa jadi rebutan buat penduduk yang pelit-pelit tadi. Makanya, ya apa tadi Bu, dibenarkan temboknya sampai anak itu cukup usia. Apa kata Nabi Khidir? Sedang kedua orang tuanya adalah orang yang solih. Orang solih ini sudah meninggal. Tapi karena dia solih, dia menjaga Allah. Sekali lagi menjaga Allah sudah tahu ya, bukan menjaga Allahnya, tapi menjaga hukum-hukum Allah. Allah menjaga sampai anak turunnya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, anak turun ini tetap diberi Allah apa Bu? Tetap diberi Allah kemudahan, penjagaan, pertolongan, bahkan lewat dua nabi yang tidak dia kenal. Kan Nabi Khidir sama Nabi Musa bukan penduduk kampung situ. Kok kersa nggih? Apa niku wau kersa apa niku? Kok kersa nggih ngrumati tembok rubuh? Ya Allah yang memerintahkan. Jadi cara Allah menjaga, cara Allah menolong itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi orang tua tersebut dijaga Allah karena mereka solih. Bahkan Sa'id bin Musayyib, ini salah satu ulama tabi'in Bu, berkata kepada anaknya, aku pasti menambah sholatku untukmu karena aku berharap dijaga Allah. Karena aku berharap engkau dijaga Allah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita kelak dijaga Allah, apakah kita sudah meninggal ataupun masih hidup, perbaiki iman kita, tambahi ibadah kita. Jadi Sa'id bin Musayyib tadi bilang, aku ingin nak engkau dijaga Allah. Oleh sebab itu aku tambah sholatku. Sholat itu kan ibadah terbatas toh Bu. Kalau sholat sunnah aja kita jarang loh bisa melakukan semuanya. Gitu. Wonten sing sampun nate derek sholat khauf, sholat dalam rangka takut saat ada peperangan. Belum kan? Jadi kita bisa membayangkan Bu. Ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidaklah orang mukmin wafat melainkan Allah menjaganya dengan menjaga anak dan cucunya. Ibnu Al-Munqadhir berkata, sesungguhnya Allah pasti menjaga orang solih itu, anaknya, cucunya, rumah-rumah di sekitarnya. Jadi mereka selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Ibu pernah dengar nggak Bu, banyak cerita-cerita musibah di saat semua
harta benda ini dihancurkan Allah, ada tetap 1-2 yang selamat. Nanti mboten pirsa ceritanya, entah di YouTube, entah di apa gitu. Pernah nggak dengar? Pernah. Masjid-masjid dulu kalau tsunami itu masjid-masjid ya semua kokoh ya. Kan lo aneh lo, kabeh itu rusak kok masjidnya nggak rusak sendiri. Jadi ketika itu ya Bu ya, ini dari atas bukit Bu. Di lereng bukit itu ada satu rumah. Begitu tanah ini geruduk, logikanya kerodokan itu sampai di rumah itu tiba-tiba tanah itu terbelah. Jadi Bu, itu tuh tanah tuh members gitu. Rumah ini tuh kelewatan. Yang lain rumah-rumah di sekitarnya tuh hancur, rumah itu enggak. Kalau pakai logika tuh logika apa? Masuk akal. Gitu Bu. Ternyata Allah yang jaga. Rumah itu Bu ternyata sering dipakai ngaji. Jadi anak-anak TPA belajar Quran itu di rumah itu. Sementara rumah-rumah di sekitarnya itu banyak yang melakukan judi sabung ayam. Jadi rumah itu diselamatkan Allah. Dulu saat gempa di Padang juga begitu. Ada satu rumah tuh yang utuh, ternyata yang punya itu ahli ahli infak, ahli sedekah. Jadi sedekahnya itu beral-beral. Allah menjaganya. Maka kapan saja seorang hamba sibuk dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah menjaganya. Pasti Allah menjaganya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita berada di rumah, kemudian dia ikut ada barisan perjuangan, dia ikut. Lalu ketika dia pergi itu di rumah tuh dia punya 12 kambing dan tanduk yang biasa ia gunakan untuk menenun. Ibu pernah saya menenun? Kula dereng nek kula. Nah, ini menenunnya tuh pakai tanduk si wanita ini. Akhirnya dia ikut berjihad dengan perempuan ini. Dia pulang ke rumah, saat dia pulang ke rumah kambingnya hilang, tanduknya juga hilang. Nek kambing mungkin hilang melarikan diri ya Bu ya. Nah, nek tanduknya besok melayu dewe. Berarti kan ada yang ngambil gitu ya ceritanya ya. Maka ia berkata, Tuhanku, sungguh engkau telah menjamin orang yang keluar di jalanmu, engkau akan menjaga. Sungguh ya Allah, aku kehilangan kambing-kambingku dan tandukku. Aku bersumpah kepadamu tentang kambing-kambingku dan tandukku. Jadi dia benar-benar bersumpah bahwa dia kehilangan kambing, dia kehilangan tanduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kuatnya sumpah wanita tersebut kepada Allah. Maka beliau bersabda, keesokan harinya kambing-kambingnya muncul bersama sejumlah kambing-kambingnya dan tanduknya bersama sejumlah tanduknya yang hilang. Jadi Allah tuh gantinya nggak 12 plus 1 Bu, tapi kambing tadi bawa teman. Semuanya ngumpul di kandang dia, nggak bisa dikembalikan loh kambingnya sopo kekongan PCB. Tanduknya nggak cuma satu, kembali bawa teman. Masya Allah. Sebab apa? Kuatnya sumpah wanita tadi. Aku berjihad kepadamu ya Allah dan engkau janji akan menjaga. Jadi yang dijaga gak hanya hartanya, gak dijaga gak hanya dirinya, tapi seluruh apa yang dia punya termasuk anak-anaknya. Ya Allah. Bahkan di antara penjagaan Allah yang mengagumkan adalah Allah menjadikan hewan yang secara teori mengganggu itu jadi penjaga. Ada salah seorang mantan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safinah. Ini laki-laki ya Bu. Kalau di Indonesia Safinah namanya perempuan. Safinah ini naik kapal, kapalnya pecah. Kemudian ia pergi, mana ini aku harus pergi kemana? Tiba-tiba ada singa yang mendekati beliau, Safinah ini. Singa itu memimpin jalan untuk menunjukkan kepada Safinah, ini loh pulau yang kau bisa selamat darinya. Begitu Safinah sudah sampai di pulau itu, singanya pergi. Ya, seakan-akan sambil mengaum ya, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal. Nah, abang itu kan masih mulai itu ya. Orang kita jalan ada anjing aja loh.
rambutnya, ya Allah, ya jangan sampai. Gitu. Padahal kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, nggak ada binatang yang berani ke kita karena di sekeliling kita ada malaikat. Nanti malaikat yang nyuruh pergi. Tapi kan iman kita belum cukup kuat ya. Jadi kalau ada anjing teriak-teriak ya, sudah sama, ingat dulu ternyata salah usulnya itu sampai kayak begitu ya Bu. Ibrahim bin Adam pernah tidur di kebun. Sementara di sisinya ada seekor ular dengan seikat bunga di mulutnya. Dan ular tersebut terus menjaganya sampai beliau bangun. Bayangkan ular loh. Nah ular kan pakai cepatok gitu. Saking solidnya ular ini taat dengan ketentuan Allah. Ularnya ini nggak matuk, Ibrahim bin Adam dibiarkan. Setelah Ibrahim bangun dan dia pergi. Jadi seakan-akan dia jaga supaya nggak ada para bahaya yang melindungi Ibrahim bin Adam. Kebalikannya, barang siapa menyia-nyiakan Allah, Allah akan menyia-nyiakannya. Orang itu jadinya mendapat manggoram. Ya, ada salah seorang yang berkata, aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat bekasnya pada akhlak pembantu dan hewan kendaraanku. Jadi maksiatnya dia itu tidak langsung ngefek ke dia Bu, tapi dia melihat pada pembantunya ngeyeli gitu ya, istrinya bantai gitu ya, dan termasuk kendaraan yang mogokan, sidak-sidak ke bengkel, jangan-jangan itu ada pengaruh maksiat. Kalau kita kan nggak berpikir begitu ya Bu ya, motor mogokan lempar biru ya kalau kita ya, bener ya lempar biru ya, lem biru nggak pakai pacar. Oke, itu tadi ya penjagaan yang pertama. Apa tadi Bu masih ingat nggak? Penjagaan yang pertama Allah menjaga kita dalam bentuk apa tadi? Wah, nggak ada yang dapat doorpress ini. Dibedai nggak ada yang jawab ya Bia ini. Allah menjaga kita. Bentuk penjagaan Allah yang pertama apa tadi Bu? Menjaga kemaslahatan dunia. Menjaga kemaslahatan dunia. Bisa anaknya, bisa pembantunya, bisa kendaraannya, bisa hartanya, bisa rumahnya, pokoknya apa saja kemaslahatan dunia Allah jaga. Bahkan jaga dari singa, bahkan jaga dari ular. Yang kedua Bu, ini lebih penting nih bentuk penjagaan Allah. Allah menjaga dengan penjagaan yang lebih baik dari penjagaan pertama, yaitu apa? Allah menjaga iman dan agama seorang hamba. Kita Bu, kadang-kadang tuh orang gelisah, khawatir, was-was. Lah ngapa tuh ya Allah, aku sholat, ini sholat ya orang marai sugih. Coba kalau kayak begitu tuh ngomongnya, gak terjaga dia dari agama maupun iman. Apa contohnya penjagaan iman? Allah akan menjaga seorang hamba dari perkara syubhat. Syubhat itu apa tuh Bu? Samar-samar, ragu-ragukan, bukan halal, bukan haram. Itu dijaga Allah, karena kalau orang tidak dijaga dari syubhat, dia akan terjatuh ke dalam haram. Kita Bu, dijaga apa lagi? Dijaga dari syahwat. Dan yang paling penting, Allah menjaga agama kita saat kita meninggal dunia. Oke? Dengan cara apa? Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Niki apa membuatkan meninggal dalam kondisi sehat walafiat, gak ada apa-apa, tahu-tahu meninggal. Barangkali ya beda ya Bu ya, dengan yang meninggal sakit-sakit, di tengah-tengah sakit ada saja cobaannya. Terus tuh ya Allah, aku gak meninggal saya cuma tuh ya Allah, aku ingin tanya apa tuh ya Allah, kok aku gak diambil-ambil? Kan dia kehilangan optimisme. Takut nggak kalau ternyata itu ganggu iman kita? Ya kan setannya seneng banget loh Bu. Setan tuh paling perjuangan setan terakhir itu adalah saat sakaratul maut, supaya orang diganggu biar tidak bisa bilang la ilaha illallah. Diganggu itu setan nggak mau loh diem, ganggu terus setan itu. Itu yang kita minta kepada Allah, Allah jaga kita. Selama masa sehat, kita taat kepada Allah, kita berani ya Bu, menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga saat kita sakaratul maut, Allah jaga kita.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ulama salaf pernah berkata, jika seseorang meninggal dunia, dikatakan kepada malaikat, ciumlah kepala orang tersebut. Maka malaikat berkata, setelah dia cium nih kepalanya nih ruhnya, ibu gak bakal besok, kita kan gak bisa lihat malaikat ya, kecuali nanti akan meninggal ketemu malaikat Israel. Dicium ini kepalanya, apa yang kau temukan ya Allah? Katanya, aku temukan Al-Quran di kepalanya. Masya Allah, kita bu, berarti harus istiqomah ya bersama Qurannya bu ya. Dikatakan lagi kepada malaikat tersebut, ciumlah hati orang tersebut. Malaikat berkata, aku temukan puasa di hatinya. Kita bu, puasa itu kan milik Allah ya. Allah sendiri yang akan menjamin pahalanya. Jadi kalau puasa nggak ikhlas, kita puasa nggak ikhlas, wah bosku puasa, masa aku nggak poso. Nanti kalau ada bosnya puasa, nggak ada bosnya, di balik meja, bluk gitu. Maka puasa letaknya di hati, karena nggak ada yang tahu keikhlasannya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Maka malaikat berkata, dikatakan lagi ya, ciumlah kedua kakinya. Malaikat berkata, aku temukan qiyamul lail pada kakinya, Masya Allah. Jadi tahajud itu yang lebih utama adalah lebih lama berdiri dibanding sujud. Kita kebalik-balik, kita pasti sujudnya lama kan? Karena berdoa. Berdirinya pendek, soalnya hafalannya pendek. Ya betul. Kalau sunahnya itu tahajud itu lebih lama berdirinya, ayatnya lebih panjang yang dibaca. Lalu apa lagi asli? Kan kalau tahajud boleh loh ibu pakai apa itu baca busa boleh pakai apa sih namanya kayak bu Kartika gini standar itu apa namanya Standing. Itulah ya itu boleh sambil dibaca sambil ini. Maka dikatakan malaikat tersebut berkata ia menjaga dirinya, kemudian ia dijaga Allah. Sambil mana saat ini? Biasanya jam berapa pun selesai? Oke, jadi masih ada ya waktunya. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Barok, Nabi bersabda, jika engkau ketika hendak tidur ya, jika engkau ya Allah mencabut nyawaku sayangi, jika engkau mengembalikannya ya Allah jagalah, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Nah ini bentuk penjagaan terhadap apa namanya agama dan iman, penjagaan Allah yang kedua. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya seorang hamba pasti menginginkan bisnis dan kekuasaan. Dengan dia boten pengen untung boten nek berdagang itu. Ingin. Gitu. Saat ini waktu orderan bikin snack 300 dengan seneng banget. Ngerti-ngerti dibatalke sebab pindah ning tetangga jenengan. Jenengan itu rasane piye kok nek ngoten iki? Pindah iki ya, kono luwih murah kacek pira? Kacek 200 salah ya Allah, nek kacek 200 tak kacek 500, wis kadung tak bayar. Itu rasanya gimana, Bu? Pernah enggak begitu? Buat snack lah Allah. Boten nate sadhe ya, nggih pun boten saged bayangke nggih. Tapi ternyata setiap orang tuh pada hakikatnya tuh ada kecenderungan untuk bisnis dan memiliki kekuasaan. Kekuasaan tuh nggak harus punya banyak murid boten, tapi misalnya ke anaknya sendiri yang pengen ya Bu ya ditaati. Namanya orang tua menasihati yang baik lah kok ya rapatu. Nah Ibu, kemudian ia diberi ada orang yang menginginkan bisnis dan kekuasaan, kemudian ia diberi kemudahan di dalamnya. Allah melihatnya dan berfirman kepada malaikat, palingkan orang tersebut dari bisnis dan kekuasaan, karena jika aku memberikan kemudahan di dalamnya, maka aku akan memasukkannya ke neraka. Masya Allah. Ada hadis yang lebih lengkap dari atau berani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya di antara hamba-hambaku
ada hamba yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan kemiskinan. Dan jika aku melapangkan rezekinya, maka rezekinya akan merusak imannya. Masya Allah. Ini hadis loh Bu, dan hadis pasti benar lah ya. Jadi, kalau suatu saat Allah uji kita dengan kekurangan, itu bukan berarti Allah tidak cinta. Hadisnya begitu. Ada yang diuji Allah dengan kemiskinan, karena kalau dia diberi rezeki, imannya akan rusak. Dulu kan ada sahabat Nabi kan, diberi ini, dia ternyata tidak mau. Apa itu namanya Bu? Sholat. Dia meninggalkan sholat jamaah. Oke Bu, itu pointers pertama. Pointers kedua dalam hadis yang sama. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan kekayaan. Dan jika aku membuatnya miskin, maka itu akan merusak imannya. Ya Bu, imbang Allah itu. Ada yang diberi Allah miskin karena kalau kaya dia gak kuat. Ada yang diberi Allah kaya karena dengan kekayaan itu dia bisa menjaga imannya. Makanya nggak boleh iri, gitu Bu. Iri itu boleh dalam dua perkara, selain dua perkara tidak boleh iri. Iri yang pertama pada orang yang diberi Allah harta, lalu dia infakkan malam dan siang, boleh iri. Iri yang kedua orang yang diberi Allah ilmu, Al-Quran, lalu dia mengamalkannya siang dan malam, boleh iri. Ya Allah, kok sakit aja dengan iku ngapal ke Quran, ya Allah pula iri. Ya, kita dapat pahala yang sama. Bapak itu ya Allah, kalau berinfak bulan biar rezeki miskin yuk. Ternyata kita iri, dapat pahala yang sama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang hamba imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sehat. Jika aku membuatnya sakit, akan merusak imannya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sakit. Dan jika aku membuatnya sehat, itu akan merusak imannya. Bayangkan Bu, sakit sama sehat itu semua pilihan Allah. Tinggal kita ridho atau tidak. Kalau kita ridho, Allah senang. Kalau Allah senang, pasti Allah akan beri lagi. Berikutnya, sesungguhnya di antara hambaku ada hamba yang mencari salah satu pintu ibadah. Dia ingin ibadah, kemudian aku menghalangi pintu tersebut. Jadi pengen ibadah itu sama Allah dihalangi, dia nggak boleh ibadah itu. Kenapa? Agar ujub tidak merasukinya. Ujub itu apa Bu? Sombong. Anaknya sombong, belum sombong. Ujub itu merasa takjub dengan dirinya. Nanti kalau naik kelas jadinya sombong. Aku toh, gitu-gitu ujub. Sungguh aku mengatur hamba-hamba. Jadi kalau nanti dia diizinkan Allah ibadah itu, Allah tahu, nanti dia akan ujub. Maka pintu itu ditutup. Jadinya aku belum ada di donatur utama, saya butuh donatur yang gue. Kalau itu dia lakukan, nanti dia ujub. Maka Allah mencari donatur yang lain. Sungguh aku mengatur hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang apa yang ada di hati mereka. Jadi Allah lebih tahu Bu. Diberi miskin, diberi kaya, diberi sakit, diberi sehat, diberi bisa ibadah atau tidak bisa ibadah. Itu semua adalah hak Allah. Oke. Jadi ini Masya Allah Ibu, kita tahu semua akan dijaga Allah. Salah satu cerita yang menarik adalah ketika Nabi Yunus dimakan ikan, masuk ke perut ikan. Ternyata apa yang terjadi Bu? Malaikat tuh dengar, ini suara siapa sih, kayak kita udah dengar ya. Ternyata zikirnya Nabi Yunus pada saat beliau masih leluasa itu jadi hafalan para malaikat di sana. Sehingga ketika Nabi Yunus dimakan di perut ikan, malaikat berdialog itu kepada Allah, ya Allah, ini kan orang yang rajin berzikir, kenapa nggak diselamatkan? Maka Allah mengatakan selamatkan dia. Maka salah satu kunci doa, Allah akan ijabah doa bila
di saat sempit, di saat kurang, di saat kita dalam kondisi kepepet doanya bisa ijabah. Itu kenapa, Bu? Sebab di saat dulu kita dalam kondisi bahagia, senang, ceria, itu banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah di saat gembira, Allah pasti akan mengijabah doa kita di saat kita sempit. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya Bu dengan doa penutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari saya Ibu, semoga barokah, semoga bisa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.